Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video chapter ke-28 dari manga Boruto to Before Text. Nah, pada chapter ke-27 sebelumnya itu diperlihatkan gerombolan manusia sudah sampai ke desa Konoha. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Inoji yang sedang membuat jutsu baru. Tak lama setelah itu, Inoji membentuk segel tangan dan melakukan sebuah gumpalan cakra. Melihat itu dari kejauhan, Koji berkata, "Bagus, sudah mulai terbentuk." Inoji membalas, "Ya, entah bagaimana." Di sisi lain, Boruto berkata, "Boleh juga. Tak kusangka kau benar-benar bisa melakukannya dalam satu hari." Mendengar perkataan Boruto, Inoji menoleh ke arahnya dan berkata, "Hei Boruto, biar ku perjelas ya. Alasanku berada di sini hanyalah demi Konoha dan juga demi Himawari. Bukan berarti aku sudah memaafkan pengkhianatanmu atau mengakuimu sebagai kawan." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam sejenak sambil membentuk segel Hiraishin. Sebelum pergi, Boruto berkata, "Aku juga belum menganggap dirimu pantas. Ingat ini baik-baik. Kalau sampai kau membuat Himawari menangis walau hanya satu kali, akan kucukur habis kepalamu sampai botak." Mendengar hal tersebut, Inoji pun terkejut. Tak lama setelah itu, Boruto pun pergi menggunakan Hiraishin. Dengan raut wajah yang heran, Inoji berkata, "Dia pikir dia itu siapa? Bisa-bisanya dia merasa berhak bilang begitu. Dia kan Bianchero yang sudah mengacaukan keluarga Uzumaki." Di sisi lain, Kashikoji pun terdiam dan melirik ke arah yang lain. Adegan pun beralih ke kantor Hokage, tepatnya di ruang interogasi. Terlihat Mitsuki membuka pintu ruang interogasi. Kobu berkata, "Sudah datang rupanya. Masuklah. Sudah cukup. Kembali dan lanjutkan tugasmu." Terlihat Konohamaru pun berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, saya berkata pada tim sensor, "Tim sensor, ini saya Manaka." Tim sensor membalas, "Di sini tim sensor, silakan." Saya berkata kembali, "Periksa riwayat sambungan komunikasi terbaru yang melibatkan Konohamaru Sarutobi dan pihak ketiga dalam beberapa menit terakhir." Setelah dicek, tim sensor membalas, "Riwayat sambungan komunikasi Konohamaru Sarutobi yang terakhir adalah saat laporan rutin kemarin malam. Tidak ada riwayat sambungan baru dalam beberapa menit ini." Saya membalas, "Begitu ya, terima kasih." Terlihat Mitsuki sudah duduk di ruangan interogasi dan sedang berhadapan dengan Kobu. Kobu berkata, "Nah Mitsuki, anak dari kriminal terkenal Orochimaru. Pada saat Boruto melarikan diri, kaulah yang berada paling dekat dengannya. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu terkait keadaan pada saat itu." Mendengar hal tersebut, tatapan Mitsuki mulai berubah. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang melakukan penangkusan lagi. Terlihat Boruto berada di desa Konoha bersama Sumire. Sumire berkata, "Bilah pedangnya kutempat dari bahan aslinya. Tapi untuk menarik kekuatan dan menajamkannya semaksimal mungkin akan mengubah bentuknya." Sambil melihat bilah pedang, Boruto membalas, "Subahnya masih sama seperti sebelumnya. Tapi selain itu hampir semuanya jadi baru." Sumire kembali berkata, "Bukan hanya itu. Coba kau gunakan kenjutsu aliran Uchiha Hagoromomu. Genggam gagangnya lalu aktifkan jurus satu kali saja. Setelahnya pedang itu akan terus mempertahankan jurus itu dengan sendirinya." Mendengar hal tersebut, Boruto melakukan sedikit cakra ke pedang Kusanagi. Tiba-tiba pedang Boruto pun diselimuti oleh cakra. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Hanya sedikit tapi pedang ini menghisap cakra." Sumire membalas, "Ya, tapi tak perlu khawatir. Sebagai gantinya kau tak perlu membagi konsentrasimu lagi. Efek dari Hagoromo akan tetap aktif selama cakramu masih ada." Sambil melihat gagang pedang, Boruto berkata, "Begitu ya, bagus juga." Sumire melanjutkan perkataannya, "Tapi hati-hati. Kalau orang yang cakranya tidak didaftarkan menyentuh pedang itu, cakranya akan terpakai habis." Dengan raut wajah yang heran, Boruto berkata, "Kenapa?" Sumire membalas, "Fitur preventif untuk berjaga-jaga kalau pedang itu direbut oleh musuh. Aku sudah mendaftarkan cakra milikmu dan Paman Sasuke.
Lalu untuk mengerjakannya aku juga meletakkan cakraku. Terlihat Boruto memasukkan pedang ke sarungnya kembali sambil berkata, "Oke, dilengkapi dengan pengaman dari alat ninja ilmiah ya. Bagus sekali." Dengan raut wajah yang serius Sumire berkata kembali, "Dalam pedang ini aku menggabungkan sebuah bahan khusus." Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Shikade dan Shikamaru sedang bersama. Shikamaru berkata, "Kira-kira seperti itu." Dengan raut wajah yang heran Shikade membalas, "Manusia pun dewa akan datang menyerang." Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Ya, dalam waktu dekat Konoha akan jadi medan pertempuran. Selanjutnya aku akan menjalankan strategi berdasarkan informasi yang kita bahas barusan." Mendengar hal tersebut, Shikade terdiam sejenak dan berkata, "Ayah bekerja sama dengan Boruto si Burana itu. Dia pendosa yang membunuh Hokage ketujuh. Ayah maafkan dia. Sejak kapan? Apa itu tindakan yang pantas dilakukan seorang Hokage?" Mendengar hal tersebut, Shikamaru terdiam sejenak dan membalas, "Sejak mengemban jabatan ini aku telah bersumpah bahwa aku akan berpegang pada pendirianku. Dalam situasi seperti apapun seperti yang dilakukan Naruto. Saat ini pun tekad itu tak berubah. Aku bukan berkompromi ataupun menyerah di bawah tekanan. Aku percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik demi melindungi Konoha sesuai dengan apa yang aku yakini. Kita butuh kerjasama Boruto untuk menghadapi para manusia pun dewa. Jika menurutmu itu tidak masuk akal ya sudah. Ini bukan perintahku sebagai Hokage. Hanya saja kalau itu yang kau pilih, aku ingin kau merahasiakan semua yang kita bahas tadi. Tentukan pilihanmu sendiri." Setelah mengatakan hal tersebut, Shikade pun terdiam sejenak dan membalas, "Sudahlah, lebih baik perintahkan saja padaku." Mendengar jawaban Shikade, Shikamaru pun menoleh ke arahnya. Dengan raut wajah yang serius, Shikade melanjutkan perkataannya, "Dalam rencana itu, Himawari juga terlibat kan? Sama seperti Sarada. Dia ingin menjadi kekuatan untuk Boruto. Dia sebodoh itu sampai-sampai memilih jadi shinobi demi hal seperti itu. Chocho tak akan membiarkan Himawari berjuang sendiri. Aku dan Inojin juga sependapat soal itu. Jika demi menjalankan perintah Hokage sebagai shinobi, aku akan mempertaruhkan nyawa meski itu artinya mengesampingkan pandangan pribadiku mengenai Boruto." Melihat tekad Shikade, Shikamaru pun terdiam. Adegan pun beralih ke Inojin dan Koji di markas mereka. Inojin berkata, "Hei, kalau kau tahu apa yang akan terjadi mulai saat ini, bukannya kau bisa menjelaskannya dengan lebih detail? Kenapa informasi yang kuberi selalu setengah-setengah?" Koji membalas, "Sebagai perumpamaan, apakah kau tetap menghadapi Jura demi Himawari kalau kau sudah tahu nyawamu yang jadi taruhannya?" Mendengar hal tersebut, Inoji pun heran. Koji melanjutkan perkataannya, "Kalau kau tahu mungkin kau akan ragu. Mungkin saja kami akan lemas hingga tak mampu bergerak. Jika itu yang terjadi, seandainya pada saat itu kau tak meregang nyawa, apakah Himawari bisa membangkitkan kekuatan itu? Yang ingin kukatakan adalah, setiap aku menyampaikan gambaran masa depan yang kusaksikan pada orang lain, maka ada kemungkinan masa depan itu akan berubah meski hanya sedikit. Semakin ideal perkembangan di masa depan yang akan datang, akan lebih baik jika itu tak diketahui banyak orang. Karena apa yang kusampaikan dengan niat baik mungkin saja berujung pada perkembangan yang tidak terduga. Dengan kata lain, kesadaran dan tindakan yang diperbuat orang-orang seperti kita, para singularitas yang mengerti fragmen masa depan, seiring kali mempengaruhi perkembangan selanjutnya secara signifikan, baik dalam arti yang baik maupun buruk. Seiring dengan bertambahnya singularitas, masa depan pun jadi semakin bercabang dan kompleks. Kala itu terjadi, masa depan akan semakin sulit diprediksi dan Jippo akan kehilangan keunggulannya. Pada siapa, apa, sampai mana aku bisa menyampaikannya? Untuk mencapai masa depan yang ideal, aku harus mengambil keputusan dengan sangat hati-hati." Setelah mendengar cerita Koji, Inojin terdiam sejenak dan membalas, Kalau begitu karena kau tidak sengaja menceritakan detailnya, berarti saat ini kita hanya perlu mengikuti alur dan semuanya sedang berjalan menuju hasil yang baik kan? Apa benar begitu?" Mendengar hal tersebut, Koji pun terdiam. Tak lama setelah itu, Koji berkata kembali, "Apakah yang aku pilih itu benar atau salah? Hanya bisa ku ketahui setelah melihat hasilnya. Informasi yang krusial akan kusampaikan. Langkah seperti apa yang akan kita ambil untuk menghadapi musuh yang menghadang, semuanya bergantung pada Shikamaru dan Boruto. Tapi adegan pun memperlihatkan gambaran masa depan dilihat Kosen Koji. Di sana Eda ternyata telah dijadikan pohon. Tak hanya itu, tampak Inoji sedang memeluk Himawari dan menangis karena kematiannya. Setelah ingat, Koji terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya, "Setidaknya
Marilah kita ubah masa depan agar Aida maupun Himori tak perlu kehilangan nyawa. Mendengar hal tersebut, Inoji pun heran. Adegan pun beralih memperlihatkan pemandangan desa Konoha. Melalui sinden Shikamaru berkata, "Apa kalian bisa dengar? Di sini Shikamaru. Sebelumnya biar ku perjelas dulu." Terlihat banyak yang mendengar suara Shikamaru. Mulai dari Aida, Daimon, Serada, Tim 10, Konohamaru, Bitsuki, Delta, Kawaki, Amado, Sumire, dan Boruto. Shikamaru melanjutkan perkataannya. "Ini adalah sambungan tidak resmi yang tak tercatat di riwayat sambungan kalian. Mulai saat ini kalian semua yang bisa mendengar suaraku adalah pihak-pihak yang akan kulibatkan dalam operasi kali ini. Kalian dipilih berdasarkan dua alasan utama. Alasan pertama, kalian tidak menunjukkan keengganan untuk bekerjasama dengan Boruto. Setidaknya selama operasi ini berlangsung. Hingga saat ini Konoha masih menganggap Boruto sebagai musuh dan menjadikannya sebagai target pembasmian. Selama operasi berlangsung sudah diperkirakan bahwa akan ada yang berusaha menghambat tindakannya. Kuharap kalian semua dapat membantu pergerakan Boruto di desa sambil tetap waspada terhadap gerak-gerik musuh." Alasan kedua, berkaitan dengan jaringan komunikasi yang kita gunakan. Jaringan khusus ini dibuat dengan jurus baru Inoji Manaka, Shindenjin. Di sisi lain, kata Koji menggunakan tampilan proyektor ke layar monitor Shikamaru untuk memperlihatkan jurus Inojin. Shikamaru melanjutkan perkataannya. "Musuh kita adalah manusia pohon dewa bernama Mamushi. Monster yang bisa membelah diri menjadi beberapa individu. Ditambah lagi kelihatannya dia bisa menghapus reaksi cakra miliknya sendiri. Sehingga posisinya tak bisa dilacak oleh jaringan sensor desa. Disitulah peran jurus baru Inojin, Shindenjin diperlukan." Di sisi lain, Inojin berkata, bagian bisa melakukan percakapan jarak jauhnya sama dengan Shindenjin biasa. Yang membedakan jurus ini adalah dengan menjadikan setiap orang yang terhubung dalam jaringan sebagai pengganti penerima sinyal. Aku bisa merasakan vibrasi dari objek yang ada di sekeliling masing-masing dari kalian. Mendengar hal tersebut, Sumire membalas, "Vibrasi." Inojin melanjutkan perkataannya. "Vibrasi yang dikeluarkan setiap objek menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Aku akan melacak titik lokasi Mamushi yang luput dari sensor cakra dengan mengidentifikasi frekuensi getaran yang mereka hasilkan." Mendengar hal tersebut, Chocho pun terdiam. Sementara itu, Himori berkata, "Jadi, maksudnya bagaimana?" Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Kalian tak perlu musing ke detailnya. Inojin dan aku mendeteksi jumlah dan posisi musuh, lalu memberitahukannya pada kalian. Hanya itu. Akan tetapi jumlah orang yang dapat tersambung secara bersama melalui Shindenjin tidaklah banyak. Itulah alasanku membatasi anggota operasi kali ini." Sementara itu, Shikade pun terkejut dan berkata, "Inojin, sejak kapan kau punya jurus seperti ini?" Adegan pun beralih ke Shikamaru kembali. Shikamaru melanjutkan perkataannya. "Supaya tidak semakin lama, selanjutnya aku akan menjelaskan kekuatan Mamushi dan cara untuk menanganinya. Ini akan menjadi inti strategi dari operasi ini." Ketika sedang menjelaskan, tiba-tiba Inojin melihat ada sesuatu yang aneh dari gelombang frekuensi. Adegan pun beralih ke jalanan desa Konoha. Ketika dua warga Konoha sedang berbicara, perhatian mereka pun tertuju pada Mamushi. Mamushi berkata, "Halo bang, aku mau tanya, cewek yang namanya Eda ada di mana ya?" Adegan pun beralih ke Shikamaru yang terkejut melihat gelombang frekuensi yang berubah. Di sisi lain, Inojin berkata, "Hokage ke-8, itu dia. Mamushi sudah muncul di desa." Shikamaru membalas, "Ya, aku sudah melihatnya. Tenanglah Inojin, fokuslah pada jurusmu. Musuh ada di distrik C area 36. Ada 6 dari mereka dalam jarak 10 meter. Di sisi lain, Koji berkata, "Boruto, simbol terdekat dari sana adalah lubang kunci." Boruto membalas, "Dia mengerti." Terlihat Boruto menggunakan Hirashi dan muncul di atas gedung yang tak jauh dari posisi Mamushi. Lalu Boruto langsung terbang untuk menuju ke lokasi. Sementara itu, Shikamaru berkata, "Sial, dia muncul beberapa hari lebih cepat dari yang ku dengarkan." Koji membalas, "Inilah contohnya, masa depan mulai berubah." Di sisi lain, Kawaki mulai bersiap berangkat sambil berkata, "Sialan, tunggu saja kalian." Adegan pun beralih ke Eda dan Daimon. Setelah tahu kondisinya, Eda berkata, "Najis sekali. Rasanya aku jadi mual." Daimon membalas, "Tak perlu khawatir. Aku tidak akan memberikan dia menyentuh kakak walau hanya seujung jari."
Sementara itu Serada mulai berlari sambil berkata, "Aku akan segera kembali." Shikamaru membalas, "Tunggu dulu Serada. Berdasarkan karakteristik kemampuannya, ada kemungkinan belahan diri Mamushi telah berpencar. Tim 10 ke bagian timur distrik D. Tim 7 sementara bersiagalah di bagian utara distrik B. Mitsuki, bagaimana situasi di sana?" Mitsuki membalas, "Sepertinya mereka masih ingin menahanku di sini. Apa sebaiknya aku terobos paksa saja?" Shikamaru membalas, "Tidak, jangan sekarang. Aku tidak ingin memprovokasi mereka tanpa alasan. Tunggu saat yang tepat. Bergegaslah dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di desa. Akan kupikirkan cara untuk menciptakan kesempatan itu." Mitsuki membalas, "Baik." Shikamaru kembali berkata, "Dengar, target Mamushi adalah Eida. Pastikan kalian selalu siap untuk bergerak menuju lokasi Eida di bagian timur distrik A. Boruto akan berpindah ke lokasi titik menggunakan Reisin. Kawaki akan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Adegan pun beralih ke Mamushi kembali. Warga itu berkata, "Kau tanya Eida ada di mana? Mana kami tahu. Dari mana datangnya kakek musim ini?" Tak lama setelah itu Mamushi yang lain berkata, "Saudaraku, terserah saja kalau kamu bunuh mereka. Tapi jangan rusak bangunannya. Aku tidak mau dimarahi Jura." Melihat ada Mamushi yang lain, warga itu pun bingung dan berkata, "Itu kakek yang sama, Bunsin ya?" Di sisi lain Mamushi berkata, "Kalau kalian tidak tahu ya sudah. Aku permisi ya bang." Dengar wajah yang masih bingung, orang itu berkata, "Tunggu dulu, kau ini siapa?" Ketika Mamushi melewati mereka, Boruto tiba-tiba datang dan langsung memotong mata Mamushi dengan pedang Kusanagi. Melihat hal tersebut, mereka berdua pun terkejut. Di sisi lain, Boruto berkata, "Kalau kalian tidak ingin mati, pergilah dari sini sekarang juga." Melihat ada Boruto, orang itu berkata, "Kau, Boruto." Sementara itu, Mamushi yang lain tampak membelah dirinya dan langsung melompat untuk menyerang Boruto. Namun Boruto menyerang itu dengan pedangnya. Melihat Boruto yang bertarung, dua orang tadi berlari ketakutan sambil berkata, "Kenapa Boruto bisa ada di desa?" Rekannya membalas, "Mana aku tahu. Pokoknya ayo lapor ke kepolisian." Adegan pun beralih memperlihatkan mata Mamushi yang terbelah akibat tebasan Boruto. Ketika Boruto sedang sibuk, Mamushi yang lain menyerang Boruto dari belakang. Terlihat Boruto pun terhempas dan menabrak sebuah dinding rumah. Namun Boruto menahan dengan satu tangan dan langsung melompat untuk menghindari serangan Mamushi yang lain. Ketika Boruto kabur, Mamushi yang lain langsung melakukan katan untuk menyerangnya. Terlihat tampak Boruto sekarang diselimuti oleh api. Melihat api yang besar, Mamushi berkata, "Oi bodoh, bangunannya jadi terbakar. Gawat." Tak lama setelah itu, tiba-tiba api itu mulai terhisap ke arah sesuatu. Melihat hal tersebut, Mamushi pun menoleh ke arah sana dan memperlihatkan Boruto yang tertutup oleh asap yang tebal. Ternyata Boruto sedang menggunakan segel karma. Melihat hal tersebut, Mamushi berkata, "Karma." Di sisi lain, Boruto berkata, "Sampai sekarang pun aku masih tidak suka sensasi kesemutan aneh saat menyerap ini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto menggunakan segel karmanya kembali setelah beberapa tahun. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-29. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じる太陽の刺激は少し